Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus sampean ingin ngaji paham dalam 1 jam, itu keangkuhan Ustaz. Jadi Rasulullah itu jadi nabi itu 23 tahun. Tapi orang ingin memahami Islam, nyewa kiai, diatur lagi itu kalau nggak pernah sepuh itu dosa, itu jelas itu. Itu 1 jam ingin paham. Saya punya sekian cerita ini Maulidur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dulu zaman Nabi itu ada ayat yang Jibril jauh-jauh dari langit turun ke bumi hanya membawa satu kalimat. Sehingga syarat seorang mufassir itu termasuk tahu pertanyaan kalimat apa yang hanya satu diturunkan Jibril, yaitu kalimat minal fajr. Jadi dulu awal-awal Islam itu ada ayat kamu makan wakulu washrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Jadi kalau malam malam puasa itu orang boleh makan selagi melihat benang putih sama benang hitam itu belum kelihatan. Tapi kalau sudah kelihatan mana yang hitam, mana yang putih, berarti otomatis imsak. Itu sahabat entah saking lugunya, itu ya benar-benar pasang benang hitam sama putih, dia makan. Nanti 1 jam dari makan misalnya diintip lagi, kok belum kelihatan makan lagi. Mungkin yang istrinya cantik ya kumpul istrinya lagi. Kalau tidak cantik ya sudah tidak usah mungkin. Gitu. Sampai itu jadi perilaku sahabat berhari-hari. Ketika dilaporkan ke Rasulullah, Rasulullah itu tertawa-tawa. Kok ada begitu? Gitu. Baru Jibril datang menerangkan minal fajr. Jadi benang hitam artinya masih malam. Benang putih maknanya sudah fajar shadiq. Itu lama sekali. Saya terus mau cerita tentang sanad-sanad ilmu. Jadi Nabi itu 23 tahun. Dan itu tidak gampang. Ada fasenya. Bahkan ada fase Nabi itu harus as-sukut anil mungkarot. As-sukut anil mungkarot itu diilmoni oleh pakar-pakar usul fikih. Apakah as-sukut anil mungkarot itu berarti mengekrori kemungkaran? Apa takhirul bayan? Saya ulang lagi pakai bahasa Indonesia. Ketika ada kemungkaran, Nabi diam. Itu diamnya karena nyari momen untuk ngandani atau memang diam itu dengan tanda kutip jangan-jangan dianggap ikrar. Makanya ulama-ulama usul fikih itu berdebat. Diamnya Nabi ketika melihat kemungkaran di awal Islam itu karena ada ma huwa aham, ada yang lebih penting yaitu menerangkan tauhid. Atau takut itu menjadi satu momok bagi mereka karena Nabi dianggap coro Jawa itu dianggap kecangkeman, sidik-sidik ngeloroi, sidik-sidik ngeloroi. Nah, perdebatan ulama dalam seperti ini itu penting sekali karena nanti menjadi satu rumus ilmu. Saya berkali-kali berpikir gini, misalnya Anda punya keponakan atau punya anak pacaran. Ada Pak D yang keras sekali, mesti marah. Itu nanti ponakannya nggak sempat dikandani karena main saja nggak berani, mesti Pak D itu marah. Karena ini Islam garis keras atau garis lurus atau apa nggak tahu. Pokoknya punya garis. Terus ada kelompok Islam yang nggak punya garis, ya nggak punya karakter. Ponakannya pacaran ya santai, malah kenalan pacare ponakannya. Cantik le, kuliah podo. Sehingga ponakannya merasa terjustifikasi. Berarti pacaran nggak apa-apa, wong paman saya nggak marah. Natijahnya pasti sama. Yang terlalu mudahanah, yang terlalu baik, hasilnya tidak didik sama sekali. Karena seakan-akan mengakui bahwa itu tidak apa-apa. Yang keras sekali hasilnya juga sama, nggak didik sama sekali karena dolan we rawani, kapan didiknya? Nah kira-kira seperti itu. Yang nggak mau berteman sama orang-orang maksiat juga hasilnya sama, meskipun atas nama kebenaran. Aku mau kancanan orang maksiat, ngotori. Hasilnya sama, nggak mau mendidik. Tapi yang mau ngancani juga bahaya kalau terlalu keseringan karena jute aku kenal kiai iki ratu diloroi, berarti gak popo kan gitu. Nah ini PR besar dalam umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi saya diceritani Mbah Jamal berjuangnya di sini, nata dari kampung yang macam-macam menjadi kampung baik. Dulu saya Duki di Lasem ya gitu. Mbah Mun dulu ya sarang dihimpit 2 kampung yang masalah. Tapi lama-lama terus jadi kampung yang baik lewat tarbiyah, lewat biasa. Maka ketika kemungkaran kita biarkan, itu namanya apa? Namanya itu kalau dalam usul fikih itu takhirul bayan. Apa?
mengundurkan memberi apa? Penjelasan. Karena sekali tidak dengan definisi ini, nanti takutnya dianggap al-iqrar alal mungkar, dianggap ngakui kemungkar. Nah, saya termasuk orang yang sangat usuli ya, sangat memahami Quran, hadis itu secara disiplin ilmu usul fikih. Nah, kenapa itu satu keharusan begini logikanya? Saya ulang lagi, Nabi jadi Nabi itu 23 apa? Itu yang menyokong beliau jadi Nabi itu orang Nasrani dan orang Yahudi. Karena itu satu-satunya perangkat yang harus dipakai. NU belum ada, sama nggak usah GR bela Nabi, NU pas itu belum ada. Maulid Nabi itu yang kangelan tuh Abu Lahab, bukan pengurus NU. Sampai sekarang dalil Maulid itu masih pakai Abu Lahab. Jadi ini ya NU itu termasuk organisasi yang luar biasa. Abu Lahab itu jadi dalil. Jadi Abu Lahab dengar kalau iparnya, Abu Lahab itu iparnya Aminah, iparnya Sayyidah siapa? Dengar Aminah lahir, nggak punya suami, saking senengnya, canggalemnya beliau, Pak. Itu dimerdekakan. Ya setidaknya untuk hari Senin tak sebut beliau loh, karena pas soleh. Nanti Selasa Rabu sudah ada. Itu dimerdekakan. Saya yang kiai kecil saja nggak bayangkan kalau pagi-pagi tidak punya anak dalam yang bikin kopi siapa, yang mencucikan siapa, yang nyapu rumah. Tapi Abu Lahab saking senengnya punya ponakan itu dikasihkan. Sudah Suwaibah kamu pakai saja. Sudah biar melayani kamu, ngurusin kamu. Jadi saya bayangkan hari itu Abu Lahab itu mungkin bikin kopi sendiri, nyapu sendiri demi. Nah itu sama Allah dikenang. Dikenang sehingga yukhaffafu anul adzabu yaumal isnan itu masyhur. Idza kana hadza kafiron ja'a dhammuhu bi tabbat yadahu fil jahimi muhal lada an ata annahu fi yaumil isnaini daiman yukhaffafu anhu lisururi bi mada famadzannu bil abdil ladzi kana umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Ini Abu Lahab yang kafir, hormat Maulidur Rasul saja dapat takhfiful adab, apalagi yang mukmin. Jadi itu satu-satunya dalil Maulid, itu dalilnya Abu Lahab. Ya makanya terus kita itu dibully sama kelompok sebelah, dalil kok Abu Lahab. Tapi saya pastikan awal Islam itu yang menjadi perangkat nubuah itu hanya Yahudi dan Nasrani. Karena yang lainnya nggak tahu Nabi itu apa. Saya beri sedikit cerita, Nabi itu umur, anggap saja kita ikut kaul yang 12 tahun saja. Sebetulnya ada beberapa perdebatan, ada yang bilang 9, ada yang bilang 12. Tapi yang debat tidak usah didengerin, sama-sama nggak tahu kok ngotot. Kadang orang debat yang lucu, sama-sama nggak tahu kok ngotot. Anggap saja 12. Nabi datang ke Syam. Syam itu ya sekitar Syria, Lebanon, Palestina itu Syam. Itu pertama yang tahu kalau beliau Nabi itu ya rohib. Rohib itu terjemahnya ya pendeta. Rohib, Bukhaira, nemuin Abu Thalib. Itu siapa? Ini anak saya. Terus ditanya lagi, ini siapa? Ini anak saya. Sampai 3 kali. Terus sampai Abu Thalib itu agak tersinggung. Memangnya masalahnya apa kalau dia anak saya? Terserah Ibu Bukhairah bilang gini, semua alamat Nabi pada anak ini itu ada semua, kecuali kecelakaannya satu, anak kamu. Loh memangnya masalahnya apa? Karena alamatnya Nabi di Taurat dan Injil itu yatim, sementara ini punya bapak kamu, ini masalah. Jadi dilihat macanya sudah memenuhi kriteria, semua memenuhi kriteria, kecuali satu, karena punya bapak Abu. Akhirnya Abu Thalib ngaku, ndak ini ndak anak saya, ponakan saya. Akhirnya diketahui kalau ini benar-benar calon Nabi. Pertama yang tahu siapa? Pendeta. Karena yang punya khazanah kitab samawi itu ya para orang Nasrani dan Yahudi. Sehingga Al-Quran meskipun pada akhirnya ngeritik Yahudi Nasrani, dikatakan Yahudi dan Nasrani. Karena satu-satunya yang masih punya kitab samawi itu Yahudi dan Nasrani. Meskipun sebagiannya sudah dirubah-rubah. Alamat pertama itu seperti yang diceritakan di berjanji afi ainaihikum, matanya dilihat. Terus perlakuan pohon. Saya pernah di pohon itu, pohon nubuah. Itu umurnya ribuan tahun. Itu kalau Nabi duduk misalnya di arah barat, matahari dari barat, normalnya akan kena kesetrong matahari. Itu yang rubah itu dahannya. Jadi Nabi itu orangnya lugu, duduk aja nggak mau mikir. Memang syaratnya Nabi itu nggak boleh mikir, harus ummi. Ummi itu lugu. Nggak boleh Nabi mikir besok makan apa, terus menjabat apa, itu nggak boleh. Itu udah Nabi itu, maklar itu.
Nabi itu nggak boleh mikir. Makanya Quran nyifati Nabi itu makun tata drimal kitab walal iman. Kamu itu tidak tahu kitab itu apa, iman itu apa. Jika Nabi itu nggak bisa jumpa pers, nggak bisa. Nabi kok memaklumatkan wasata di malam, nggak bisa. Nabi itu justru bagus keliru pertama jadi Nabi. Nabi pertama ketemu Jibril itu dikira malakul maut, dia lari ketakutan. Zamiluni Khotijah saya ini takut, itu tadi ada malakul maut, saya takut. Sama Khotijah dikemulin. Jadi Nabi itu nggak tahu kalau itu malaikat siapa? Jibril. Jibril nggak bisa dia kenalan nggak di seminar. Ini malaikat Jibril pernah kuliah di sini, nggak bisa seperti itu. Jibril itu ya aneh. Pertama ketemu Nabi, Iqra ya Muhammad, kamu harus baca ini. Kata Nabi, ma'ana Nabi Qur'an, saya tidak bisa baca. Harus bisa. Dipaksa sampai 3 kali, Nabi tetap jawab, saya tidak bisa baca. Terus kata Nabi kenangnya, Tony, saya didekap, kamu harus bisa baca. Setelah baca dilepas, Nabi lari, pulang. Pulang terus bilang ke istrinya, Zamiluni. Ini secara nahwu agak aneh, karena mukhotobahnya perempuan satu. Harusnya Zamilini. Kalau untuk perempuan harusnya idribi ya, unsuri gitu. Tapi karena Khadijah dihitung ahl itu keluarga, maka Nabi pakai khitab mudzakkar jamak Zamiluni. Jadi Nabi nggak tahu kalau pertama jadi. Karena syaratnya Nabi harus ummi. Justru karena ummi itu orisinil, semua yang dikatakan Nabi pasti dari wahyu. Nah, sing hati Nabi sampeyan mikir, saya besok ngomong apa ya supaya orang tertarik. Makanya kamu nggak akan jadi Nabi. Selain sudah ditutup juga bahaya ini karena tadi. Makanya saya ngaji itu ya sekenanya saya tidak pernah ngaji itu mikir. Karena ngaji itu menarik ndak itu terserah nasib. Kalau nasib sedang baik, kamu tidak paham gini, wah Gus Baik ilmunya tinggi sampai kita tidak paham itu kalau nasib sedang baik. Kalau nasib tidak baik, ngomong sudah enak apa, wah sebulet tuh. Jadi sebetulnya ini masalah qalb. Allah yang muqallibal qulub. Kayak kamu kelihatan serius itu kalau nasib sedang baik dianggap pemikir. Kalau nasib sedang nggak baik, wong kok merenggut terus, mesti begitu. Kalau kamu nasib baik, sering guyon, mesti orang komentarnya alhamdulillah itu ceria, gampang syukur. Kalau nasib nggak baik, kiai kok guya-guyu, jelas kan gitu. Sehingga Nabi itu memang nggak boleh mikir. Sehingga diistilahkan makun tadri mal kitab walal iman. Kamu itu tidak tahu Muhammad, kitab itu apa, iman. Justru itu bagus. Nggak tahu itu bagus kalau untuk Nabi. Kalau untuk apa? Sehingga orisinil datang ke Khadijah, Zamiluni. Jawabannya Khadijah lucu. Kamu betul ketemu orang seperti ini ke makhluk seperti ini nih. Iya kata Nabi. Itu Khadijah itu kacaunya bukan main. Khadijah itu kacau. Khadijah itu kubro, masuk manaqib yang dicintai Mbah. Ini mbah-mbahnya Habib, ini Muhammad bin Anis. Khadijah bilang gini, ya gini saja Mas. Suatu saat kalau teman kamu itu datang bilang ke saya, iya kata Nabi. Gak ngerti kalau ini dites. Suatu saat Jibril ini datang lagi. Nabi juga, ini loh temanku. Kalau bilang Jibril ini temanku datang lagi. Khadijah fahasarat an fakhidhiha. Masyhur itu di riwayat. Pahanya agak dibuka. Mas, temanmu masih, lari katanya. Terus setelah lari ditutup lagi. Temanmu datang lagi. Iya, datang lagi. Absyir ya Muhammad, kamu harus senang. Itu benar-benar kamu itu nabi. Jadi Khadijah punya sekian definisi. Kalau nabi betul itu melihat malaikat betul itu melihat aurat itu pasti lari. Jadi dibuka. Ternyata Jibril lari. Khadijah ini tidak tahu, yang tahu nabi. Nabi ya nggak tahu kalau dites. Kalau nabi tahu, kok ngene nak dites ya. Jadi ini mungkin jadi nabi itu nggak tahu kalau dites. Mas, kalau temanmu datang bilang saya. Setelah pas Nabi sama Khadijah, Jibril datang. Masyhur itu fahasarat an fakhidhiha. Dibuka, temanmu masih Mas, lari gitu. Ditutup lagi. Sekarang gimana Mas? Datang lagi. Kamu harus seneng, kamu Nabi betul. Karena kalau itu setan, wah mesti seneng nonton aurat kan itu. Itu Nabi tidak tahu kalau dites. Kalau sampean kan tahu kalau mau dites istri. Sampai mulai kata tong wedok liya toko mesti bojo mbak servis untuk menutupi semua keburukan itu. Itu Nabi. Uniknya terus Khadijah, Nabi jadi Nabi sama Khadijah itu tahu dulu Khadijah. Nabi enggak tahu kalau mau jadi Nabi, tapi Khadijah tahu. Sehingga ketika umur 25 tahun Nabi sebagai pedagang, Khadijah itu ngirim mata-mata namanya Maisarah. Maisarah itu nama lelaki.
Saya tambahin lagi Maisarah nama lelaki. Nanti kalau kamu artikan nama perempuan, oh berarti Nabi kemana-mana punya perempuan. Enggak, Maisarah itu nama lelaki. Maisarah dikirim Khadijah terus. Gimana Muhammad di perjalanan? Tudhilluhul ghamamah tuti'uhus sahaib. Kemana-mana dipayungi oleh mega, oleh awan. Sekian informasi ke Rasul apa ke Khadijah itu dimasukkan semua ke Khadijah. Tapi betapa kecewanya Khadijah ketika Nabi nikah umur 25 tahun, Khadijah umur 40 tahun. Itu kok gak jadi Nabi. Itu mulai kecewa gitu, sido jadi Nabi tahu orang. Makanya ketika tahun ke-40, berarti Nabi umur 40, cerita ketemu tadi Jibril, sebenarnya Nabi gak tahu itu Jibril, gak bilang Jibril. Itu Khadijah senangnya bukan main. Karena apa yang dibayangkan dia terjadi. Fa wa la yuzika wa abadan innaka la tasilur rahim wa tahmilul kalla wa taksibul maqdud wa taqridu fa wa tu'inu ala nawaibil haq. Lah bahasa Pak Said Akil syarat jadi rais Suriah harus hafal katanya gitu. Sonono syaratnya jadi ulama. Saya ini jadi ulama sebelum di NU. Banyak kata Mbak Mun dulu guyon kiai ono loro, ono kiai sing ning NU, berarti kiai sik lagi ning NU. Ono sing kiai NU nak gak pengurus NU ora dadi kiai gitu. Itu guyonannya Mbak Mun. Akhirnya Khadijah itu sempurnanya bukan main karena pernah ragu 15 tahun. Kan dari umur 25 ini Nabi, kemudian nggak tahu bukti berikutnya. Makanya terus ini jadi Nabi enggak. Setelah umur 40 benar-benar Nabi, paginya diajak ke Waraqah bin Naufal, masih pernah paman sama Khadijah. Ya Ami ini Ibnu Akhika mau cerita. Terus Waraqah ini Nasrani. Di kitab Bukhari Ro'an tanah sorofil jahiliyah wayak tubuh Injil bil Ibraniyah masya Allah ayat. Jadi Waraqah itu penginjil, pendeta. Tapi nanti loh kamu jangan salah paham. Terus kayak pendeta sekarang ada periode di mana Injil masih asli dan ada periode ini yang sudah muharraf. Itu kan dia itu lafaznya ulama. Akhirnya Waraqah tanya, kamu ngomong saja ya Ibnu Akhi, manggilnya seperti itu. Akhirnya Nabi cerita ketemu Jibril, enggak sebenarnya beliau enggak tahu itu Jibril cerita. Terus kata Waraqah, hadan namus alladzi ja'a bi Musa. Masih pakai bahasa namus, hadan namus alladzi ja'a bi Musa. Itu namus semacam malaikat yang mendatangi Musa. Terus uniknya Waraqah bilang gini. Wa iyudrikni yaumuka ansuruka nasron mu'azzar. Andaikan saya menemukan hari ketika kamu jadi nabi, akan saya bila mati-matian. Kapan itu, paman? Khina yukhrijuka kaumu, ketika kamu diusir oleh kaum kamu. Nabi sebagai orang baik, makanya GR jadi orang baik itu ya boleh. Nabi sebagai orang baik itu tanya, awamu khrijiyahum. Kalau kiai-kiai maknani awamu khrijiyah ana ta iku wong sing ngetokno ingsun hum utai kaumi. Masa saya nanti diusir kaum saya? Saya ini termasuk keluarga terhormat. Perilaku saya baik. Masa saya nanti diusir? Terus kata Waraqah, tidak ada seorang pun yang jadi nabi kecuali nanti ngalami diusir. Jadi yang tahu mau diusir itu ya Waraqah. Nabi malah tanya, masa saya nanti diusir? Karena tadi syaratnya Nabi harus ummi. Ummi itu keibu-ibuan. Jadi nggak tahu. Tapi nggak tahu di Nabi itu sifatu madkhin, sifat pujian. Bukan sifatu naqsin, sifat apa? Kekurangan. Akhirnya Nabi mulai sadar. Wah, jadi Nabi tenan kan gitu. Jadi saya ini termasuk orang yang sangat-sangat susah ketika orang ingin belajar Islam itu instan. Dulu Nabi jadi Nabi itu 23 tahun. Itu untuk menemukan teori masbuk, tidak nyalip imam, itu Nabi juga lama. Jadi dulu sahabat itu kayak anak-anak kecil zaman saya kecil. Itu kalau imam sudah rakaat ketiga atau rakaat keempat, itu kalau orang-orang desa kan langsung takbir, terus dia sholat. Sholat sampai 3 rakaat nyalip siapa? Imam. Nanti di rakaat keempat baru sama imam. Imam salam dia ikut salam. Itu hebat betul. Itu sama sekali nggak salah. Kalau ditanya, lo kok ikut salam? Kan sudah sama-sama 4 rakaat. Karena imamnya dia apa? Disalib. Jadi dia takbir terus tahu imamnya rakaat ketiga atau keempat terus nyalip. Sampai ke rakaat yang sama, nanti salamnya bareng-bareng imam. Itu dulu sahabat ya gitu. Kalau Rasulullah sudah di rakaat keempat atau ketiga langsung mereka takbir Allahu Akbar nyalip. Setelah nyalip menyamakan dengan Rasulullah salam juga ikut salam. Jadi itu dulu lama sekali prosesnya. Sampai ada satu peristiwa Mu'adz bin Jabal datang, kemudian Nabi sudah sholat, berarti masbuk kalau dalam bahasa fikih.
Mu'ad langsung ikuti Nabi, setelah Nabi salam baru Mu'ad menambahkan jumlah rakaat yang tertinggal. Terus semenjak itu jadi sunnah, jadi sunnatan mutaba'ah kalau masbuk ikut imam, kemudian hanya menambahkan rakaat yang apa? Tertinggal. Itu 23 tahun. Jadi saya ngisi 20 menit yang nggak paham, 2 jam yang nggak paham, 3 jam yang nggak mungkin paham. Daripada gitu ya 20 menit saja. Ya itu betul, karena saya tidak punya kemampuan untuk itu. Saya masih ingat, saya ngaji umum pertama itu di hallnya abahnya Pak Hamid Pasuruan di Lasem. Kedua di Pak Hamid Pasuruan kemarin. Terus tadi di Kiai Robah Maksum, itu ajudannya 3 kali ke saya tidak mau. Kiai Robah datang sendiri, sudah sepuh dituntun. Saya ini agak-agak soleh lah, kalau sama orang sepuh itu pengapesan. Masih ingat lah aturan mainnya laisa minna walam yarham saghirona wa yuwaqqir haqqa kabirina. Tapi yang sepuh betul kayak Mbah Jamal itu sepuh betul. Ada sepuh gaya-gayanan tidak mau. Karena memang Mbah Jamal itu besanan sama saya, Mbah Sahal itu misanan saya, misanannya Mbah saya. Terus dapat Mbah Nafisah ya keluarga sini. Saya teruskan kalau Mbah Robah itu faktornya sanad. Robah bin Maksum, Maksum ini muridnya Mbah siapa itu? Fakih Mas Kumambang. Mbah Zubair dulu ya ngajinya sama Mbah Fakih apa? Mas Kumambang. Kemarin seminggu yang lalu saya di Pondok Termas ya faktornya sepuh. Karena sanad saya Mbah Mun, Mbah Zubair, Kiai Fakih Mas Kumambang, kemudian Mbah Mahfud apa Termas. Maka berjanji itu kitab yang masalah madaih itu bagus secara tarikh. Jadi kita madaih itu beda-beda. Ada yang kayak Habib Ali. Habib Ali itu lebih ke isek itu berontok. Jika saya suka baca Simtud Duror itu kalau pas isek, pas berontok. Bronto itu ya pas kangen Nabi, biasanya saya wudhu terus baca Simtud Duror, itu pas isek. Tapi kalau saya ingin baca sejarah suka berjanji. Kalau Habib Ali jelas isek. Yang duriannya sekarang di Solo termasuk Habib Muhammad bin Husain bin Anis bin Alwi bin Ali yang punya Simtud Duror. Jika kalau beliau baca sholawat ya sholatan yattaslu biha ruhul musalli alaihi. Fayam basitu fi qalbi sirunuri ta'aluki bi wa hubbi. Fayuktabu biha bi inayatillahi nabu fi hisbi. Kalau berjanji enggak, dia tahu problem utama Nabi itu nasabnya karena beliau orang Quraisy, orang jahiliyah yang dikira enggak punya darahnya Nabi Ibrahim. Maka beliau pertama ngarang diantaranya wa ba'du fa'aqul huwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib wasmuhu Syaibatul Hamdi humitat khisalusaniyah. Saya pastikan Muhammad cucunya Abdul Muttalib. Dia yang punya pintu yang mau masuk ke Ka'bah namanya Babu Bani Syaibah. Itu nama lain dari Abdul Muttalib. Terus diteruskan. Abdul Muttalib bin Hashim terus sampai wa adnanu bila raibin idadzawil ulubin nasabiyah ila dabihi Ismail nisbatuhu wa muntah. Karena berjanji ingin ngomong, ingin memaklumatkan ini Muhammad. Kamu kira orang mana? Beliau adalah turunan Ibrahim. Kayak apa alimnya yang ngarang berjanji? Ya, saya berkali-kali ngomong di mana-mana. Lah berjanji itu nasibnya kurang baik. Dibaca bahasa Arab, yang baca nggak paham, yang dengar nggak paham. Akhirnya kubu sebelah dianggap baca mantra. Nah, terus dihukumi bid'ah kan? Coba kalau itu ditulis bahasa Indonesia. Nasab Muhammad. Dia punya bapak Abdullah, punya mbah Abdul Muttalib gini-gini. Paling kubu sebelah tidak akan bilang bid'ah. Mesti ngomong ini buku sejarah. Jadi gara-gara bawa bahasa Arab, sing maca ora paham, sing nyenggaki ora paham, terus koyo mantra. Sing kritik yo luwih ora paham. Sudah akhirnya. Jadi berjanji itu bela-belain Nabi itu yang dilihat sisi nasab. Makanya beliau ngendikan wa'adnanu bila raibin indadzawil ulumin nasabiyah ila dzabihi Ismaila nisbatuhu wa. Itu juga orang Yahudi. Akhirnya orang Yahudi banyak yang iman. Ternyata Muhammad itu udah orang lain. Sampai mereka bilang Muhammad minal asbab. Muhammad itu enggak lain saudara kita. Akhirnya orang Yahudi banyak yang iman. Jadi pertama Nabi jadi Nabi itu yang tahu ya orang Yahudi dan orang Nasrani karena mereka pasti punya sisa-sisa kitab samawi. Itu yang diceritakan Ka'bil Ahbar. Ya al-haditsus tsani an Yasar bin Atha an Ka'bil Ahbar. Qala 'allamani Abi Tawrata ila sifran wahidan kana yaktimuhu wa yudkhiluhus sunduk falamma mata abi fatahtuhu fa idzan fi nabiyyun yakhruju akhiras zaman maulidu bi Makkah wa hijratu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Ya, jadi ini saya urun nerangkan maulid. Tapi jangan diundang lagi. Ya, jadi, pokoknya saya
ini kaidahnya jelas. Kalau tidak pernah sepuh ngundang saya haram. Aturan fikihnya kan gitu. Kalah alim ngatur yang alim haram. Kalah tua ngatur sing tua haram. Tapi nak wong tua ngatur sing nom ono kemungkinan halal. Mereka ono kemungkinan sing nom ra nurut wong tua itu dosa. Makanya kalau saya dipanggil yang pernah sepuh, waduh cocok ra cocok ya samina wa ta'na. Karena Mbak Jamal ini abahnya Gus Rozin, biasanya Basal. Terus saya pokoknya tak ingat saya pengajian umum itu baru ke-7 ke 8. Semoga ya nanti sampai mati ya jumlahnya masih bisa terhitung. Tapi kalau ngaji rutin saya terus. Saya terus ngaji rutin. Saya pernah baca hikam di Jogja khatam. Kalau di pondok saya sudah nggak terhitung saya khatam berapa kitab nggak terhitung karena saya sering ngaji rutin. Sehingga Diba itu kitab kesayangan Habib Ali. Habib Ali sebelum ngarang Simtud Duror itu beliau nginduk kitab apa? Diba, masyhur. Jadi saya ulang lagi ya, kalau Diba sama Berjanji lebih ke tarikh, kalau Habib Ali ke Isyak, semuanya baik. Saya baca Habib Ahmad Al-Habsyi Pasuruan pernah tak tanya, kenapa kalau Maulid baca tiga-tiganya? Ben gak asobiah Gus, ben keduman kabeh. Saya itu setengah hafal semua, tiga-tiganya setengah hafal. Berjanji cerita, Al-Hadis Susah, Diba yang ini Diba, Al-Hadis Susani an Yasar bin Ato an Kabil Akbar. Kata Kabil Akbar, saya ngaji sama bapak itu, Taurat itu khatam. Tapi saya itu iskal itu janggal. Kenapa ada satu lempiran yang nggak diajarkan? Disimpan fisunduk. Jadi orang Yahudi itu ada baiknya. Mestinya kalau mangkal kan dibakar supaya hilang jejak. Enggak. Karena Yahudi itu ada unsur nubuah. Karena babanya Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Tapi Yahudi yang orisinal ya. Saya berkali-kali ngaji bilang Israel itu kalimatu madkhin, pujian. Sehingga Israel disebut wa ani faddaltukum alal alam itu Israel yang bani karena ada gennya Nabi. Kalau Israel yang sekarang itu nation, sebuah negara. Mereka ada yang Zionis, ada yang turunan Eropa, Amerika, terus Islamfobia. Itu beda Israel yang negara dengan Israel yang bani. Kalau yang bani itu ada unsur gen para apa? Nabi, sehingga ya bani Israel. Tapi kalau Israel sekarang nama sebuah negara. Sehingga ketika Allah bilang ya bani Israel itu khitabnya pada penduduk Medina. Kenapa? Karena penduduk Medina zaman itu banyak yang keturunan Nabi Ibrahim alaihis salam. Jadi Israel di Quran itu bukan nama sebuah negara, nama sebuah turunan. Sehingga disebut ya Bani Israel, he anak turune Israel. Kita tahu Israel nama lain daripada Nabi Yakub. Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ya karena memang saya nekuni ilmu. Kalau tadi yang Banjari kan nekuni suara. Jadi suaranya bagus. Itu kalau nggak ditopang al-jamalul akli, logikanya juga bagus. Itu bahaya, nanti orang mau nyanyi tok. Nah ini tak bantu. Tadi ada al-jamalus sauti, kebaikan secara suara. Ini tak bantu al-jamalul akli, kebaikan secara makna. Ya mestinya keren al-jamalul akli, karena al-jamalus sauti itu penyanyi dangdut bisa. Jadi semua penyanyi bisa kalau suara bagus ya. Tapi kalau maknanya Diba itu kalau tidak orang alim tidak bisa. Wes tuku terjemahannya tetap paham, bakat itu. Saya teruskan. Falam mama tabi, orang Yahudi itu dia benci kok naskah itu tetap disimpan. Terus kata Kabil Akbar, falam mama tabi fatah tuhu, ketika bapak saya meninggal, kotak ini tak buka. Faidan fihi nabiyun yakhruju akhir zaman. Di situ ada keterangan bahkan akan ada nabi yang keluar akhirat. Mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bis-Syam. Kerajaannya itu di Syam. Bareng Kabil Akbar ini sebetulnya menangi Rasulullah SAW. Tapi dia nggak mau iman. Karena Nabi itu nggak lengkap menurut dia. Ini Muhammad sudah benar lahirnya di Mekah, wafatnya di Madinah. Tapi masih kurang satu, wa sultanuhu bis-Syam. Zaman itu Syria, Libanon, Palestina masih di bawah pasukan salib. Pasukan Nazaret. Sehingga dia mikir, katanya kerajaan Islam ada di Syam, ini kok Muhammad nggak jadi raja di Syam. Sehingga dia menunda imannya. Yu'akhiru Islam. Bareng era Sayyidina Umar, beliau bisa menaklukkan Baitul Maqdis. Terus dia iman. Makanya imannya Kabil Akbar itu era Sayyidina Umar karena sudah masuk definisi ketiga wasultanuhu bisyam. Kerajaannya Nabi ada di iman. Sekali iman langsung pinter deh. Wong sedurunge baca kitab Samuel banyak.
Sehingga Sayyidina Umar kalau mau tanya kitab Samawi ya tanya Ka'bul Ahbar. Karena beliau itu Nabi sudah benar maulidu bi Makkah, wa hijratu bil Madinah, wa sultanuhu bisa. Rasulullah ketika wafat atau intaqala ila rafiqil ala itu belum menangi Islam naklukkan mana Palestina. Tapi Nabi itu kasef. Nabi itu nak kasef itu ya lucu. Makanya kalau ada kiai lucu itu ya anggapnya niru Nabi. Nabi itu lucu. Ada sahabat itu gak pati ganteng, pendek gak pati ganteng. Namanya Surakoh. Itu digojlok sama Nabi. Surakoh, bagaimana kalau kamu suatu saat itu pakai tas itu apa? Mahkotanya Raja Syam, Raja Kaisar. Ya Surakoh ya dianggap Nabi guyon gitu aja. Nabi guyon aja. Singkat cerita, suatu saat Umar itu mengalahkan kerajaan itu. Kaisar itu dikalahkan Umar. Saking takutnya lari, mahkotanya itu jatuh. Jatuh disaksikan Surakoh. Terus ingat, dulu Nabi pernah ngendikan itu disuruh pakai saya. Akhirnya sama Surakoh dipakai. Ya tetap orang ganteng, orang ganteng. Padahal sudah pakai mahkota guys. Karena setelah dipakai, kata Umar, ikhla'ha. Itu dicopot. Mau saya pakai untuk Baitul Muslimin, untuk Baitul Mal. Kata Surakoh, bukankah Nabi ngendikan kalau ini yang pakai saya? Jawabnya Umar, innama yaqulu Rasulullah lital bisaha, walam yaqul litamlikaha. Kata Nabi hanya ngendikan kamu disuruh pakai, tapi tidak disuruh memiliki. Kayak apa Rasulullah kasefnya? Itu kata orang-orang yang pernah ke Turki. Saya belum pernah ke Turki, tapi saya hafal hadis sahih ini. Itu ditulis di masjid Turki itu. Lataf tahunnal Konstantinia. Kamu akan bisa mengalahkan pasukan Konstantinopel. Itu dikalahkan setelah 1000 sekian tahun dari wafatnya Nabi. Kayak apa kasefnya Nabi? Karena Nabi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Coba kalau Nabi kayak pengamat, ngomong apa yang kira-kira terjadi? Wah itu kan mesti keliru semua karena berdasar akal. Tapi kalau Nabi berdasar apa? Kasef. Kasef itu satu apa? Kenyataan yang dipertontonkan Allah Subhanahu wa taala. Terus kedua, alamat Nabi itu pakai sandi. Sandi itu sesuatu yang enggak jelas tapi menjadi jelas bagi ahlinya. Saya ulang lagi, sandi itu kayak sandi di militer itu. Atau sandi di KPK itu ada sandinya. Sandi itu ya kata sandi. Saya pernah diceritani Pak Busro Muqaddas ketika ketua KPK itu lucu. Wah, sandinya koruptor saya tambah kacau Pak. Itu kalau bilang uang, itu kalau yang kemarin rame kan apel Amerika sama apel Malang. Kalau apel Amerika berarti US apa? Dolar, kalau apel Malang berarti apa? Setelah KPK tahu sandinya diganti Ustadz. Jadi koruptor kalau mau korupsi ini pun temannya. Loh ini Ustadznya sudah siap loh, kamu gak ikut pengajian. Itu sempat penyadap KPK itu gak mau ngecek. Masa orang pengajian dicek. Ternyata ya gak ada acara pengajian. Ustadz tuh maknanya uang. Koruptor saking ngerti itu disadap KPK itu sandinya gimana? Datang nggak ke sini, ini ustadznya sudah siap, ini ada pengajian. Hampir KPK itu nggak ngecek karena pengajian, ustadznya sudah siap. Setelah digerebek ternyata ustadz tuh sandi dari makna apa? Uang, gak kurang ajar itu ustadz katanya. Jadi kalau di sini ditangkap KPK berapa ustadz ini sudah? Ada Habibnya lagi, ada Habib Muhammad ini. Nah, Al-Farisi itu pemikir, dia orang Persia. Di mana-mana orang Persia itu pemikir. Persia itu kalau sekarang ikut Iran. Itu dia ngaji lama sekali sama pendeta-pendeta itu. Kebetulan dia punya pendeta yang belum muharraf atau belum muharraf. Kalau muharraf orangnya, kalau muharraf itu kitabnya atau bukunya. Setiap dia ngaji sama pendeta dikasih tahu. Terus kecewa beberapa kali, walhasil ketemu pendeta yang benar. Sudah, kamu tidak usah ngaji sama saya. Kamu datang saja ke Yasrib, ke Madinah sana, ke Yasrib. Di situ Nabi akhir zaman sekarang sudah ada kan. Ini yang ngomong pendeta. Ya. Ya terus sandinya itu 3. Itu aneh semua sandi. Sandinya pertama layak balus sodaqah. Lalu saya tahu kalau itu Nabi gimana? Pas itu posisi di Babylon. Babylon itu sekarang ikut Irak.
Babylon itu ikut Irak. Dia orang Persia, kira-kira sekarang Iran. Terus dia kerja di Babylon, kalau sekarang ikut Irak. Makanya ada yang cerita Nabi Ibrahim itu orang Babylon, berarti orang mana? Irak. Kemudian pindah ke Syam, kemudian sempat hidup di mana? Makkah. Akhirnya datang. Beliau di Babylon diceritain. Terus beliau miskin. Terus ada kafilah dari Yasrib, dia bilang, saya siap jadi budak Anda, asal saya dibawa ke Yasrib. Akhirnya Salman jadi budak. Jadi budak, dia di Yasrib jadi budak. Demi penelitian tuh dia jadi budak. Padahal dia orang pinter sekali, namanya Salman Al-Farisi. Setelah jadi budak, dia di Yasrib. Suatu saat dia kerja dapat ujroh itu upah. Datang ke Rasulullah. Ya Muhammad, manggilnya masih jangkar. Ya Muhammad, saya punya banyak uang. Kamu kan punya sahabat banyak, punya santri banyak. Ini tak sedekahkan ke kamu. Apa kata Nabi? Sahabat dipanggil semua. Halumu ilayya, ayo kesini, ini makan, ini ada sedekah. Terus kata Salman kenangannya, walam ya'khud min hasya'an. Bahkan sebagian riwayat mengatakan falam yamussa. Nabi nyentuh saja enggak mau. Karena diistilahkan sedekah. Terus kata Salman, hadhihi wahidah, ini satu alamat. Itu sandi. Enggak ada yang tahu kecuali ahli kitab. Setelah seminggu, 2 minggu dapat uang lagi. Ya Muhammad, hadhihi hadiyatun laka, ini hadiah untuk kamu. Nabi langsung ikut dahar. Hadihi sintan, ini 2. Kalau logika kita pakai pengamat, bedanya apa? Sedekah ya dapat, hadiah ya dapat. Kan nggak ada bedanya sama sekali. Ternyata itu sandi. Sandi wayak balus hadiah tapi walayak balus sedekah. Nabi itu nerima hadiah tapi nggak nerima sedekah. Bagi orang kebanyakan kan bedanya apa? Sama-sama dapat. Kiai pakai duit 1 juta, mbok arani sedekah ya ditampa. Mbok isa ketemu diarani hadiah ya ditampa. Sementing kan duit. Tapi kalau Nabi tidak bisa seperti itu. Kalau dikatakan sedekah enggak mau nerima, kalau hadiah akhirnya wah ini sudah ada 2 alamat. Jadi alamat tuh ya kadang aneh, masa sedekah sama hadiah dibedakan. Terus ketiga, wa fi katifihil aisar khatamun nubuwah. Mislu baidatin nu'amah. Di katifil aisar, apa kalau orang sini bilang apa? Pundak yang kiri itu ada khatamun nubuwah, ada alamat bahwa beliau adalah nabi akhir zaman. Yaitu mislu baidatin nu'amah, kayak semacam telur manuk darah. Wah itu pusing. Waduh, caranya ngelihat gimana? Dia berkali-kali datang ke situ, nabi itu orangnya priayi, jadi sering pakai baju. Kalau nabi ini jenengan sering blodor gampang, ini kan nabi kan sering priayi. Tapi nabi itu memang unik. Ketika Salman ke situ, pas beliau mau wudu, biasanya nggak pernah pakai buka baju. Nabi dibuka bajunya. Waktunya Salman fa'aqab ba'alaihi, bersungkur di depan Nabi kemudian mengatakan aman tu bika ya Rasulullah. 3 alamat. Lagi-lagi 3 itu juga didapatkan dari ahli kitab. Makanya di awal-awal Islam itu ahli kitab itu luar biasa. Meskipun akhirnya di akhir-akhir masalah karena banyak oknum yang mentahrif itu. Jadi saya mohon ilmu-ilmu seperti enggak boleh hilang. Jangan mentang-mentang orang Yahudi Nasrani sekarang sudah muharraf, kamu terus anti sama sekali. Tetap ada sisa-sisa samawi. Karena mereka masih megang kitab apa? Samawi. Jadi kita fair saja. Yang salah ya salah, yang benar gini apa? Benar. Makanya saking fairnya Nabi, ini harus ditiru oleh semua orang NU, orang Muhammadiyah, orang apa saja. Nabi itu kalau menghormati satu ilmu itu luar biasa. Kata Sayyidina Umar, saya ini punya naskah banyak Taurat karena naskahnya menarik ya Rasulullah. Ada sahabat lagi cerita begini-begini. Jawabannya Nabi apa? La tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Kamu ya jangan bilang iya, ya jangan bilang tidak. Kalau kamu bilang iya, ternyata yang pas muharraf, yang pas sudah ada orisinil. Kamu bilang, wah itu bohong semua. Ternyata ada yang masih orisinil. Kayak apa Rasulullah hati-hatinya? La tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Kalau sekarang enggak, orang ekstrim. Pokoknya salah. Kalau tidak kita pokoknya salah. Iku ora ono hadise. Sing ono iku emosine, paham gitu. Jadi Nabi itu fair kalau sesuatu enggak mesti ya la tusaddiquhum wala tukadzibuhum. Kamu ya jangan bilang iya, ya jangan bilang tidak. Faqulu amanna billah wa ma unsila ilaihi. Jadi ini kebanggaan kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi. Makanya kitab Fathul Bari sarahnya Bukhari termasuk komentarnya Said Muhammad di beberapa kitab beliau, di Mafahim di beberapa kitab.
Kamu jangan terlalu fikih. Kalau terlalu fikih kan nggak boleh mempercayai omongan orang kafir, orang ahli kitab. Karena awailun nubuwah itu yang komentar semua ahli kitab. Awailun nubuwah itu yang tahu bahwa Nabi Muhammad calon nabi itu semuanya data dari ahli apa? Ahli kitab. Sudah akhirnya Nabi ketemu Jibril lagi. Yang turunkan ayat ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakbir wa li rabbika fasbir. Nabi mulai yakin ketemu Jibril. Setelah sering ketemu Jibril, Nabi ya dengan tanda kutip nggak tahu aturan mainnya lagi. Setiap ada pertanyaan bilang gini, sudah tak jawab besok. Mentang-mentang besok Jibril datang. Ternyata Jibril tidak datang. Sampai 40 hari. Akhirnya dibully sama umatnya. Mat dari iso jawab ternyata tidak bisa. Piye Jibril ora teko. Akhirnya diwarai meneh. Ngene lho carane dadi nabi wala taqulanna lisein ini fa'ilun dzalika hudan illa. Jadi Nabi sudah kamu besok datang ke saya tak jawab karena Nabi mentang-mentang besok mau konsultasi sama apa? Jibril. Ternyata Jibril tidak datang karena Nabi lupa ada mengatakan kalau Nabi itu tahu semua, pasti Nabi mengatakan insya Allah dulu. Tapi Nabi memang sebaiknya nggak tahu. Umi, justru itu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Itu beberapa peristiwa. Sehingga syaratnya jadi wali, karena wali itu warasatul anbiya. Ya kudu rada goblok sithik-sithik. Enggak boleh wali kok cerdas, analisis enggak boleh. Wali kok delok TV ngrungokno pakar-pakar analisis. Iku ora wali, jadi maklar. Enggak boleh. Jadi misalnya yang menang Pak Jokowi atau Pak Prabowo, enggak boleh pakai Pak Jokowi petahana. Wah, segini enggak boleh. Wali kalau ditanya yang menang Pak Jokowi Pak Prabowo, biadillah gitu aja. Itu urusan Allah. Itu alamatnya apa? Itu enggak penting, yang penting golek ridhane Allah. Enggak menarik figur-figur seperti itu wali. Sudah saya teruskan supaya clear ya masa Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu kita tidak punya data kecuali dari ahli kitab. Yahudi lebih ngeri lagi. Yahudi itu punya kriteria syaratnya Nabi harus min dzurriyyati Ibrahim. Ya makanya kitab yang paling disenangi Mbah Mun itu Berjanji. Syaratnya Nabi harus min dzurriyyati Ibrahim. Lalu Muhammad itu siapa? Kok tahu-tahu Nabi dia itu orang Arab. Orang Arab itu jahiliyah, wongnya goblok-goblok. Wah, akhirnya terus jadi polemik ilmiah kan. Akhirnya Nabi memaklumatkan diri kalau beliau min dzurriyyati Ibrahim, dibuktikan Ibrahim pernah singgah di Mekah, yaitu fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Bahwa Ibrahim pernah hidup di Mekah ada buktinya, yaitu ada bekas kaki di dekat Ka'bah. Akhirnya Ibrahim meninggalkan Ismail. Ismail kecil kekurangan air, Hajar lari-lari nyari air 7 kali. Akhirnya jadi sa'i bena sofa wal. Ada sekian bukti kalau Ismail itu hidup di Mekah, menikah sama suku Jurhum. Akhirnya orang Yahudi mulai ngeper. Loh iya, Muhammad pantas jadi nabi. Ternyata orang Mekah turunan Ibrahim alaihis. Itu andekan orang Yahudi yang tidak komen, itu juga gak dilacak nasabnya Nabi. Gara-gara orang Yahudi komen, Nabi itu harus turunan Ibrahim. Kamu asal-usulnya gimana? Akhirnya Allah sendiri yang menjawab bahwa Nabi lahir dari Ibrahim. Padahal Ibrahim itu orang Palestina. Logikanya gimana? Ternyata Ibrahim pernah singgah di Mekah. Ada bekas kakinya, ada ritualnya yaitu lari bena sofa wal marwah menceritakan wal marwah menceritakan apa? Ibrahim ketika nyari apa? Siti Hajar ketika nyari apa? Itu disebut fihi ayatum bayyinatum maqamu. Ono ratu ayu raja dirabi santri gelem gak? Ya ora gelem. Sofia iku anake ketuane wong Yahudi dirabi Dihya ya emoh. Emoh aku anak raja dirabi kowe. Akhirnya sahabat bareng kecekel Dihya. Waduh kenaan Dihya untuk putrine raja. Wah be sahabat matur Nabi ya Rasulullah niki mboten adil lan kaya Dihya. Cahayune ngono trimo entuk napa? Dihya kudu untuk jenengan. Tapi jare Nabi masalahnya ning rampasan perang bagiane ndekne. Mboten kudu jenengan. Akhire Dihya diceluk Nabi. Khud sabyan ghairaha. Kowe juwelek liyane iku, pokoke ora iku. Nek iku kabeh sahabat ra ikhlas. Nggih pun ya dikano Nabi. Bareng Sofia ditakoki dikano Nabi kok gelem. Aku perang ora kepengin melok bapak perang. Mau kepen roh sing jenenge Muhammad ku sapa? Wong kok terkenal ngono. Mulane dekne melok perang. Mau kepen roh raine Kanjeng Nabi. Dekne roh sifate Nabi ku wajahe ngene-ngene. Bareng roh Nabi pertama iku dekne kepengin kaya apa bagiane aku dirabi wong iku. Dekne kalah ku seneng, perkarane iso melok. Ya iku akhirnya dadi bojone Nabi, dadi wong salihah.
Akhirnya lewat Sofia binti Huyai ini ono cerita tentang tipu dayane tiyang nopo Yahudi. Sofia cerita, aku pertama iman mergo bapakku tukaran mbek pamanku. Nggih, bapakku tukaran mbek pamanku. Pamane muni ngene, ya Huyai bin Akhtab, iki wis jelas wae nabi akhir zaman. Nabi akhir zaman ya Muhammad iku. Kowe ya roh sifatahu fit Taurat wal Injil. Iya. Lah iya, terus kowe ora gelem iman iku piye? Aku iku isin iman mbek Muhammad. Aku iki ketua suku kok dadi anak buah. Lha iku Sofiyah krungu, wah jebule bapak mbek paman iki padha gendone, padha-padhanine. Bareng bapake mutusno perang mbek Nabi melok deh, tapi dekne donga ben kalah. Nek ora kalah dekne repot ten. Sampai ngono. Ya akhirnya digarwa Nabi jenenge Sofiyah. Lah saiki misale mbok walik, ora pantes ah Nabi kok garwa Sofiyah, terus mbok balekno ning kafir. Ben dirabi wong napa? Wong kafir. Ya mulane ad-dinu aqlun waladina liman la akala. Agama yo ana akale, ana rasionale, ana itu. Saiki wong agama udah khusuk-khusukan. Tambah khusuk dianggap tambah religi. Tesnya takoki hukum nek ora melingkar. Paham? Tesnya takoki napa? Hukum mesti melingkar. Mulane nek salah fatwa kudu anut ulama. Senajan ulama iki kados kula beling-beling sithik niku pokoke ulama sementing wis cek apik. Timbang khusuk tapi ora ulama mbulat. Napa? Takoki hukum muni astagfirullah, takoki halal haram kok jawabe napa? Astagfirullah. Sering karo takoki men sambat zaman akhir wis rusak, ya tetep iso dielmoni. Ya dadi kula baleni malih nek ana ormas besar misalnya NU terus menaungi 1-2 organisasi yang ada oknum liberal ki aja terus gedeng. Piro-piro cek dinaungi wong soleh. Ada organisasi yang kadang anggotanya preman ki aja gedeng. Lah nek preman iku dipimpin wong ra soleh malah koyo apa? Amalan ulama-ulama wis kumpul macam-macam wis sabar wae, piro-piro cek gelem ngaji. Nek ora ngaji malah koyo apa? Tapi ora usah arep-arep soleh tenanan, lho raine sabet nggih pokoke sing ngene-ngene ae pokoke muga-muga akhir hayate napa? Tobat. Lah dalile ulama ngeten nggih wonten. Nggih niku wonten tiyang namine niku sampai Nabi nak nyelukno khimar. Wa kana yulaqabu khimaron. Niku teng riwayat Bukhari. Sampeyan delok teng kene kitabul subhanallah, kitabul adab. Kata lanteng Bukhari diulang-ulang. Wa kana yulaqabu khimaron. Jenenge iku Abdullah, tapi celokane iku khimar. Senengane ngakali Kanjeng Nabi. Sak urip-uripe ngakal. Tapi dekne nakal ning njaba ora iso. Nak nakal iku senengane ning masjid Nabi. Bodoni wong ning pasar ora marem, senengane bodoni sahabat bahkan Kanjeng Nabi. Senengane ngombe arak. Tapi aja tiru, mau iki cerita. Nak ngombe arak anu Nabi mambu ya dikhat mbek Nabi. Aqimu alaihil hadda. Caiku kudu mbok khat, ya dikhat. Berarti khat ya jamaah mbek Nabi. Bariku sesuk ya mabuk meneh sampai Sayyidina Umar ngendikan ya khimar, wong kok ora disen mbek Nabi. Tapi ketika para sahabat melaknati dia, ini yang dipakai dalil Imam Ghazali ketika menafsirkan hadis itu, mensarahi hadis itu. Juga Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kata Nabi, la tal'anuhu fa innahu yuhibbu wa Rasulullah. Kamu jangan melaknati dia itu mencintai Allah dan Rasul. Terus kata Imam Ghazali komentar, idzan la tukhrijul maksiyah an mahabbatillah wa rasuli. Bahwa orang yang masih maksiat itu bukan bisa dikatakan sudah tidak mencintai Allah dan Rasul. Lah saiki preman-preman sing biasa maksiat. Kira-kira ana gereja mbek masjid berdiri dekne iku mangkel ndi? Nyatane luwih seneng nak sing berdiri niku masjid. Padahal dekne dhewe ora salat. Tapi nek ana gereja berdiri, wah semane desa kene digoni gereja kurang ajar. Padahal nek ana masjid meneng ae, setuju dekne. Tapi ora salat. Ya engko sing bingung ben malaikat carane ngisap piye kira sama-sama. Wong kula di tangga niku dipenjara polisi gara-gara jotosi. Dia piyambake niku kerja teng Malaysia. Walhasil pas dina Jumat iku ana Jumatan. Dekne ora Jumatan. Bareng ana wong komentari kapale wong akeh dienggo Jumatan. Sing komentari dijotosi. Perkara ning komentari Jumatan. Dekne dhewe ora Jumatan. Cara Jumatan ya ora krungu wong komentar, paham. Lah tak takoki. Lah kok mbok jotosi? Mangkel Gus ana wong ngenyek wong Jumatan. Lah kowe ora Jumatan, lho urusane dhewe Gus pokoke. Perkara kan. Lah itu seperti itu. Wong kula niku ambek Hasan nu nate nekani Maulid. Sing teko ya wong macam-macam. Wis ngoten niku. Mulane wonten wong alim
Ngadepi Indonesia ulama Mekah wae bingung. Karena wong tatonan ya maulid sing khusuk. Gedeng ngumpul maulid wong ora gelem salat. Gunane apa? Kok gunane apa? Engko wis ra salat, amen jegeran joget ning dangdutan kowe ya pose. Wis ben melok maulidan nek menawa untuk barokah kapan-kapan gelem napa? Salat. Ya kapane kapan? Yo karek ngenteni hidayah pangeran kowe ora menungso, kowe ora pangeran kok takok. Nyepen. Apa kowe sing saiki kiai iso wae sul khotimah, iku iso wae preman sok ben husnul sing rasa. Wong padha ora roe barno ora wis. Sementing ora nyolong donyamu ben wis. Kula sering takoki, Gus, kathah tiyang preman nekani maulid tapi ra salat, hukume piye? Ya hukume teka. Hukume teka. Mau tapi ngoten niku ora dosa wong ora salat. Lho wong ora salat iku wis dosa sedurunge teka ning maulid. Teka ora teka wong ora salat iku wis dosa. Kok oleh takok mbok kait-kaitno mbek maulid hubungane apa? Nak nekani maulid itu ya apik wong seneng Nabi. Tapi dekne ra salat. Lho ra salat itu wis salah tanpa alasan teko maulid kok campur aduk. Kowe iku kiai ora pati iso mikir to mong iku. Iku tak tunggale ngene wis. Ana wong wis pokoke ngoten. Sing jelas ning hadis sahih nang Bukhari iku wong maksiat iku ora iso ngilangno seneng Allah lan Rasul. Tiyang niki niku kurang ajar niku mbuweling nganti periodene Sayyidina Utsman. Iku senengane ngakali. Ya tapi Kanjeng Nabi tetap ngendikan latal anuhu fa innahu yuhibbu wa rasulah. Aja mbok laknati. Dek niku isih seneng Allah, seneng Rasul. Ya sekali-kali dites. Preman-preman sing fasik ku takoki, "Ki milih Islam tah kafir?" Kira-kira milih ndi? Islam. Wis ngono, lha iku kita ora ro. Pokoke kan mlane nak ngukumi wis ngene. Wong iku salah mergo ora salat. Wong iku salah mergo gak zakat. Wis. Tapi nak pas nekani maulid kok apik gelem teko ning maulid. Wis ngono ora usah mbok adukno, ora usah mbok terus simpulno. Apa artine nekani maulid ora salat. Lah tunggale ngene, kula tonton kias. Ana wong dhe penyakit darah tinggi. Utawa dhe penyakit gula. Terus dia berobat ning dokter tapi tetap ngonsumsi gula. Terus kayak muni ngene. Gunane apa berobat ning dokter? Nah, dene jek ngonsumsi gula, ijek ngombe teh misale. Jare pangeran sing roh ilmu medis ya ana wae gunane ngombe teh. Lah nek ora ngombe malah mati to. Ya ben ngombe. Lah nek ora ngombe malah mati. Tetapi kan iso Gus ngombe tanpa gula ngene. Tetep asupan gula sing tubuh ya ana gunane Allah sing pirsa. Mbok nambahi ra kuningen mbok apa lah soal kok di gula ya ana urusane dhewe-dhewe, tapi fungsi ngilangi kuningen ya ana. Aja terus ke fatwa nak ngono ora usah mangan. Malah mati to. Lah iya iso diwalik, saiki nek ndekne ra salat atuk ra Islam ke wani fatwa ngono. Oh, tak tuantang ayo kiai sing muni ngono tak tantang. Saiki kena kecewa mbek preman. Empuk apa gunane teko ning maulid tapi ora salat. Wis saiki tak tantang. Terus ke wani muni apa gunane Islam nek ora salat? Terus ke wani fatwa. Nak ngono kafir lah timbang ra salat. Wani sampean muni. Tapi aku lah ora wani. Nak ngono jenengan muni ngene Gus. Wis Islam lah ra salat lah. Aku ora wani padha ora wani deh kan. Lah nek ora padha rawan ini semeneng ae ora usah fatwa ora mendesak kok malah omong rawan padha salah ya kan padha ae. Sing kiye khusuk-khusuk lho tak tantang. Wani gak muni pola Islam ora salat wis ora usah Islam wani muni ngono. Ndak sampeyan jawab ya. Gak berani kan? Aku ditantang, "Yo Gus, sampean fatwa. Wis Islam lah, ora salat lah." Aku ora wani wong kok ajaran. Ya sing paling mungkin proses sosial. Wong fasik tak sabari. Sabari suwe-suwe gelem salat. Lah iku nyatane sing sabar luwih apik, mergo barokah sabar luwih berpengharapan nobatno wong raso lah timbang kiai sing pahpoh muni ngono iku mau. Paham nggih? Paham nggih? Wong pahpoh berarti anti teori, anti gradualisme, anti proses, anti macam-macam. Isane mau ngomong. Paham nggih? Wabot mlebu swarga yakin tak jamin abot. Cara ketemu kula tak biarno sampean maksudnya. Paham ya, mergo kabeh iku proses. Nabi Sulaiman nobatno Bilqis iku napa? Proses. Kanjeng Nabi nobatno wong kafir Quraisy iku kabeh ya napa? Proses. Sing jelas iku menurut mazhab ahli sunnah wong ora iso kafir sebab nglakoni dosa napa gedhe. Dadi nikmat paling gedhe iku iman. Bar iman iku nikmat paling gedhe salat. Bar paling gedene misale zakat, haji. Lah saiki wong wis kelangan nikmat salat, terus bokon kelangan nikmat iman. Wani sampean muni. Mboten kan? Lah wis pokoke walhasil tak wis.
Nak nong fasik kancanan kiai muga-muga dadi apike tiyang fasik iku. Ora dadi keblesete. Kiai yes ngono ae. Mulane mbok takoki terus carane piye? Carane ra piye-piye wis. Paham gitu terus kula suwun ngaji iku mbek ulama. Nggih ulama iku mergo duwe pembanding. Nggih wau kados tiyang uzlah niku Nabi nate ngendikan uzlah niku kapan ya Rasulullah halal atau boleh? Hina layak manul jalisu jalisahu. Ketika tiap jagungan mesti ana dosa. Ya misale zaman akhir ngoten nggih jagungan ngrasani tangga. Misale orang ngrasani padha-padha pamer ilmu, pamer pengertian macam-macam. Iku ya salah. Tapi nak dibandingno saiki ana kanca-kanca ngaji jamaah tafsir Jalalain guyon jagungan. Bar ngaji jagungan terus asik guyon. Lah saiki pas asik guyon mbek kanca ngaji ku artine sedang tidak maksiat ning ambek wong wedok ambek macam-macam. Saiki ninggal maksiat hukume ibadah apa ora ibadah? Ibadah. Lah saiki asike ibadah mbek guyon wis ben guyon. Mulane cara sebagian ulama usul fikih mubah itu ndak ada, yang ada itu wajib. Karena saat wong soleh-soleh ini misalnya sampean bar maji guyon asik mbek kanca. Guyon itu mubah itu ora ana ganjarane, ora ana napa dosane. Itu teori yang salah menurut sebagian ulama. Bagaimana kamu bilang guyon itu mubah mbek kanca? Wong saat guyon berarti ninggal maksiat. Lah ninggal maksiat itu ganjaran apa dosa? Ganjaran. Mulane guyon mbek kanca yo ganjaran. Mulane kula seneng nek bunga-bunga seneng wis piye-piye cek guyon. Lah nek guyone mbek wong wedok liya sing demenane malah repot. Ya wis ngono. Lah cuma nek iso luwih dhuwur meneh terus salat tahajud nggih monggo. Lah iku ya wong ngono aja bandingane sing tahajud. Rai-rai ngono bandingane ya timbang dugem wis apik guyon ngono. Ora bandingane kok dibanding-bandingno ya wis ngono. Paham ya? Jadi sebagian pakar usul fikih darani mubah itu tidak ada. Saya ulang lagi, mubah itu kan tarifnya mubah itu kan sesuatu yang kalau dilakukan tidak diganjar ya ora dosa. Lah itu aneh. Nah sebagian pakar usul fikih darani turu itu ya wajib. Mergo pas turu berarti gak zina, gak maling, gak ngrasani wong. Mulane turune wong alim ibadah, mergo kepe turu Gusti timbang maksiat kalau tak tilem. Wis turu. Ya wis ibadah. Lah kowe ora ibadah salah meraniat. Bar mangan warak angop turu. Bariku mau sambet wah lega wis bar mangan iso turu. Lah niate mangan yo ngono, ben iso ngantuk, nek lesu ora iso turu. Lah urip kok ngono. Iku wis mbah iku ora roh iku wis. Mbok sepurane pangeran sing iso jaga, paham iki. Mestine ora ngono carane urip. Wis ketok ngantuk Gusti kalau niat tilem ben ninggal maksiate jenengan, maksiat seturu ra iso ngrasani wong, ra iso dosa seturu. Mau nak tangis niati salat subuh. Melek niati delok kudrohe pangeran, delok wong bingung kok isih guyu alhamdulillah, delok wong tangi akeh kasuse akeh ya kok isih Islam alhamdulillah. Ora usah bayangno wong ideal saleh apik mboten enten. Wong zaman Kanjeng Nabi mun sing mboten ideal kathah, tiyang munafik kathah. Nek jare Imam Ghazali ana wong kok pengen masyarakat sempurna wong sombong. Wong zaman Nabi ana munafik kok trimo kowe ape wong sempurna. Nek sombong aja nemen-nemen sing apik. Paham ya? Saiki zaman Nabi kathah yang munafik betul. Lah iya kowe trimo kowe ape wong sak desa sunah Rasul kabeh. Kowe iku sapa? Mbok wong mikir. Nah, tapi nek ora cita-cita urip kok ora duwe napa? Cita-cita. Mulane kok takok itu yang Gus cita-citane den dadi kiai apa? Ya cita-citaku ya pokoke ndelok-ndelok wong ngono. Lah delok piye lah ya delok wong ya delok kudrohe pangeran. Kudrohe pangeran macam-macam, ana wong sugih, ana wong melarat, ana wong bener, ana wong macam-macam wis. Sing ya muga-muga diwelasi pangeran kabeh sing ngono wis. Wis ngono pokoke bismillahirrahmanirrahim, pokoke Allahu Ar-Rahman Ar-Rahim. Lah prakteke yo ora ora, pokoke Allahu Rahman Ar-Rahim. Paham nggih, terus niki penting kula aturaken. Mun kula sakniki cerita Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman jelas tiyang Palestina. Mun niku mun yakin mun tiyang Palestina. Sing digoni Sulaiman berstatus Al-Ardil Al-Ardil Muqaddasah ciri khase iku ana Baitul Maqdis. Wes tak baleni nek ben kowe ora ana teori sing macam-macam paham nggih. Nabi Sulaiman niku ciri khase sing digoni Sulaiman niku Al-Ardil Muqaddasah. Ardil Muqaddasah ciri khase ana Baitul Maqdis. Saiki Baitul Maqdis ning Sulaiman ta ning Palestina. Palestina. Wis ngono ae ora. Wis jelas ya yakin nggih. Menurut tenan yakin to. Nabi Sulaiman yang putih Palestina.
Terus Sabak niku tiyang Yaman. Dados Balkis utawi Bilqis niku tiyang Yaman. Lah Bilqis niku wong wedok wayu mimpin wong lanang akeh. Kerajaannya luar biasa mewah, lek. Tapi leke Bilqis iku jek ketok melarate, mergo napane jenenge singgasanane iku bertatahkan emas. Emas iku ya emas didakok ning gone ruangan khusus, didakok digawe ranjam. Bareng tok surat ke Nabi Sulaiman, dekne pengen ngetokno sugiye. Iku ngirim utusan teng Nabi Sulaiman ditulisi napa utusane diomongi kok Sulaiman nak ngamuk berarti raja, nak ora ngamuk berarti napa nabi. Lah Bilqis iku ya ana melarate, mase niku pirang-pirang dibungkus cara sakniki disukani pita dibungkus rapi. Barang Sulaiman ngerti dikandani malaikat Jibril, kila dikandani Hud. Sulaiman ku ngengken nggawe dalan emas. Wong dalan kok emas. Pinggire kono ngekeki jaran-jaran. Ya jaran elek nu jaran tenan. Yo nguyu yo ngising. Bareng utusane Bilqis nggawa hadiah rumangsane wis hebat mergo emas. Emas sing dihias. Jebule emas ning kono dadi gedhokan jaran. Waduh. Wah, ya langsung lemes. Waduh, jebule emas ning kene trimo dienggo gedhokan apa? Jaran. Entek. Jadi Nabi yo gaya barang, paham gitu. Ya nek ana sing dienggo napa? Gaya. Nek ora wis zuhud ngene iki wae. Dadi Nabi Sulaiman gaya tenan. Yo senengane ngakali Nabi Sulaiman. Dadi mulane kadang wong saleh ngakali iku ya ana nabine, rupane Nabi sinten Sulaiman. Nabi Sulaiman krungu kabar jare Bilqis wayune ra karuan. Ya tertarik dene. Tapi jin-jin iku ya rada cemburu mbek Sulaiman. Angger wong ayu kok dirapi. Terus jin gawe gosip nak sikile Bilqis iku rambute iku kaya napa jaran. Jadi Bilqis ayu tapi sikile sikil napa jaran. Nabi Sulaiman bingung, Nabi nginceng kon gak pantes. Lah nak gak roh wong kepen roh kok ora roh. Lah mulane kaya aja saleh nemen-nemen yo ngene-ngene wae. Wis ngono pangeran ngono mulane wong khusuk iku nyoro. Tapi kudu mbok hormati wong saleh, paham ya. Tapi ya nyoro. Nak dadi wali ra apa-apa nak ora. Akhirnya walhasil ringkat cerita Nabi Sulaiman itu ngongkon ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla ayatuni napa muslimin. Wis ngene ae, perang iku wis ra mutu wek Bilqis, wis ora usah perang-perang wong wedok kok perang bareng Bilqis akhirnya ra kuat kirim pasukan. Ketika satu farsah itu cara sakniki hampir 2 kilo lah. 2 kilo dari kerajaan Sulaiman krasa nak Bilqis kirim pasukan. Bilqis melok mimpin. Akhirnya Sulaiman ngomong, sapa sing iso nekakno singgasanane Bilqis? Jare jin Ifrit, ana atika bihi qabla antaku manapa mim maqami. Kula siap nekakno padahal Yaman tok Palestina riyen perjalanan 2 bulan. Cara sekarang penerbangan 2 jam. Penerbangan 2 jam. Jare Ifrit, saya bisa mendatangkan sebelum kau berdiri. Jare Sulaiman, uridu asra amin dalik. Saya ingin lebih cepat ketimbang itu. Ya terus iku qala allazi indahu ilmu minal kitab ana atika bihi qabla yartadda ilaika napa tarfu. Terus akhirnya Nabi Sulaiman niku kan merem kedep niku kerajaane Bilqis munteng mriku, singgasanane sinten? Bilqis munteng mriku. Akhirnya walhasil Bilqis niku nggih mriku terus ditakoki napa? Ditakoki kalian Sulaiman, aha kada arsyuk. Jadi aha kada arsyuk, apa betul ini singgasana kamu? Apa seperti ini? Aha kada itu apa seperti ini? Bilqis ya pinter. Qalat ka'annahu, kayaknya iya. Jadi mulai dhisik wong pinter ku padha ngepere. Mulane khase wong pinter ngeper. Ana kiai kok fatwa terlalu pede, rapati pinter. Dadi wong iku manhaj lho syaratnya gitu. Kalau manhaj itu kabeh ngeper kecuali hukum. Saya ulang ya, kalau hukum itu harus jelas halal haram. Tapi kalau manhaj itu harus nopo? Ngeper. Manhaj loh, metode dakwah itu pasti ngeper. Aha kada arsyuk, apa ini aras kamu? Jawab Bilqis, qalas ka'annahu. Ya kayaknya iya. Walhasil Sulaiman itu yo nabi ono daki barang. Walhasil dekne iku nggawe sorhum mumarradum mengkoarir.
Dadi gawe rumah kaca, ngisore kaca iku dikai banyu. Terus Bilqis kon lewat, ya mau nak nginceng iku dosa, wong Nabi kok nginceng. Nak ora roh wong kepengin roh kok ora roh. Cara kowe dadi Nabi Sulaiman. Nah iya, nak nginceng iku dosa, wong Nabi kok nginceng. Tapi nak ora roh wong kepengin roh kok ora roh. Ora salah akhirnya Bilqis ngliwati iku terus sikile dicincing. Tapi kan Sulaiman gak ngongkon lho, Sares. Tapi melok dadi ana sebab wong iku nyincing. Lha iku piye cara hukum fikih piye? Gak cara sampean piye cara hukume fikih piye? Apa al-wasail fi hukmil maqasid apa piye ora? Ora ngongkon nyincing, tapi dekne ngondisekno ben Bilqis nyincing. Tapi darani dosa, aku ora ngongkon. Darani ra dosa, piye-piye dekne sing menciptakan kondisi Bilqis nyincing. Wes. Falamma ra'athu hasibathu napa lujjah wa kasyafat an saqaya. Bareng didelok, wah kok akeh banyu jeru pisan. Nak cethik kan nyincinge sithik, lah nak jeru. Rugen pinter lah, pinter. Wes. Falamma ra'athu napa hasibathu lujjatau wa kasyafat an saqaya. Akhire dicincing. Bareng dicincing jebule ka ahsani rijlinis. Ora ana wedok sikile apik kok sikile Bilqis. Jare Sulaiman, kurang ajar jen. Jebule dekne mau ngakali aku tok ben aku ora seneng apa? Bilqis. Jebule sikile normal yo apik tenan. Ya wes akhirnya kasil roh. Hasil akhirnya inti cerita Nabi Sulaiman kasil napa? Roh. Tanpa ngongkon lho tak balan-baleni nggih tanpa napa ngongkon. Tapi ngrekayasa lha iku piye hukume? Mulane intine dekne ora bakal dadi ketua nabi perkarane nyuwun sewu kelakuane ngene iku ngono. Dadi ngono ae sing penting mulane ora bakal dekne melok ulul asmi apa meneh ketuane. Wong kok ngono, maksud wong kok ngono. Mulane dekne iku nominasi ulul asmi ya ora apa meneh ketuane. Ulul asmi ya mau nabi ngono ae. Tapi Sulaiman cara aku ya setuju ora ketua lah, sing penting nabi. Walhasil akhirnya ringkasnya cerita Bilqis akhirnya tunduk qalat inni dalam nafsi terus wa aslamtu ma Sulaiman lillahi rabbil alamin akhirnya Islam.